Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa inna laka la'ajran ghaira mamnun. Sesungguhnya bagimu Muhammad pahala yang tak ada putusnya, karena menanggung kesengsaraan ketika menyampaikan risalah, karena banyak tentangan, selalu ditentang oleh orang-orang kafir. Nabi Muhammad sabar menanggung beban tentangannya orang-orang kafir, itu mendapat pahala yang enggak ada putus-putusnya. Ya, begitu juga orang-orang yang menyampaikan agama Rasulullah atau agama Islam di zaman sekarang kok banyak yang nentang, itu berarti pertanda banyak pahalanya. Kalau memang ikhlas, pasti banyak gangguan, banyak tentangan dari mereka-mereka yang tidak beriman. Kalau dakwah kok langsung enak, undangannya banyak, sangunya banyak, itu belum tentu lillahi ta'ala, belum tentu ikhlas. Bisa juga memang itu buat kepekerjaan, bukan dakwah yang sesungguhnya. Kalau dakwah yang sesungguhnya pasti mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan. Ya seperti Rasulullah lah, nggak langsung diterima Islam ini, dilempari batu ya. Rasulullah dilempari batu, diganggu terus, bahkan diancam untuk dibunuh. Tapi Rasulullah menunjukkan akhlak yang mulia, yang agung, maka dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi Rasulullah ini tidak milih kenikmatan dunia untuk menyampaikan Islam, enggak milih jadi raja dan milih kekayaan dunia yang bisa dinikmati, tetapi Rasulullah menyampaikan Islam lewat jalur kesengsaraan dulu. Untuk apa? Untuk kebahagiaan dirinya di akhirat dan kebahagiaan pengikutnya. Akhlak Rasulullah yang agung antara lain, siapa saja yang mengundangnya, yang memanggilnya, terutama dari kalangan saudara yang fakir, yang tidak punya apa-apa, tidak punya harta dan tidak punya kedudukan, pasti Rasulullah melayani. Diundang pasti datang, walaupun nanti di sana nggak dikasih apa-apa, hanya dikasih air minum, air putih, kalau sekarang aqua ya, tetap datang. Ada sahabat Anas yang melayani Rasulullah berkata, aku melayani Rasulullah selama 20 tahun, selama 10 tahun. Aku melayani Rasulullah selama 10 tahun. Rasulullah nggak pernah mengatakan sesuatu yang aku kerjakan, kenapa kamu kerjakan? Kenapa kamu melakukan ini? Itu tidak pernah keluar dari Rasulullah. Dan Rasulullah tidak pernah mengatakan sesuatu yang tidak aku kerjakan, kenapa kamu kok nggak mengerjakan ini? Kenapa kok nggak kamu lakukan? Itu selama 10 tahun saya nggak pernah dengar kata-kata Rasulullah yang isinya memerintahkan saya dengan seenaknya sendiri. Itu nggak pernah.
Jadi Rasulullah lembut, sopan, makanya dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini yang bisa kita petik dari wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa Allah muji, sangat memuji kepada Rasulullah. Maka kita memberikan pujian terhadap Rasulullah dengan pujian apapun boleh, asal jangan menganggap bahwa Nabi Muhammad Rasulullah itu anak Tuhan, itu yang enggak boleh ya. Fasatu bsir wa yubsirun, engkau akan melihat, akan tahu Muhammad, dan mereka pun juga akan tahu siapa yang menganggap kamu gila, yang nantinya tahu bahwa kamu tahu dia yang gila, dia yang tidak dihormati oleh masyarakat, dan dia juga akan tahu siapa yang dihormati oleh masyarakat. Ternyata yang dihormati sampai sekarang oleh masyarakat Nabi Muhammad. Musuh-musuhnya Nabi Muhammad seperti Abu Jahal dan seterusnya sampai sekarang nggak terkenal. Ya terkenal namanya tapi nggak ada yang mendoakan sama sekali. Tapi Nabi Muhammad selawatnya dari umat ini tiap harinya berjuta-juta. Ya minimal separuh umat Islam lah tiap harinya baca selawat. Karena umat Islam ini juga nggak banyak yang nggak aktif sholat. Tapi kalau yang sholat tidak dalam at-tahiyat akhirnya itu pasti, karena itu wajib. Minimal 5 kali lah setiap umat Islam membaca selawat untuk Nabi Muhammad. Dan itu bukan karena permohonan Nabi Muhammad dan bukan karena Nabi Muhammad butuh didoakan, tapi itu perintah Allah. Jadi bagi orang yang mukmin pasti melaksanakan baca selawat karena itu perintah Allah. Abu Jahal sampai sekarang nggak ada yang bacakan selawat, bacakan doa nggak ada. Itu artinya fasatu bsir wa yubsirun, engkau akan tahu kemana larinya mereka, dan mereka pun juga tahu di mana kedudukanmu di hadapan Allah, di hadapan dunia ini. Bi'ayyikumul maftun, siapa yang terfitnah atau yang terbukti menjadi gila, apa di kelompok Islam apa di kelompok kafir. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili, bahwa Tuhanmu atau sesungguhnya Tuhanmu itu yang mengetahui, sesungguhnya Tuhanmu itu yang mengetahui dengan orang yang sesat dari jalan yang diridhoi oleh Tuhanmu. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, juga Tuhanmu yang mengetahui orang-orang yang mendapat hidayah. Fala tuti'il mukadzibin, maka engkau jangan mengikuti orang-orang yang bohong. Yaitu siapa? Pemimpinnya orang-orang Mekah, yang mengajak kamu meninggalkan Islam untuk menyembah berhala mereka. Jangan ikuti, mereka itu bohong.